Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di Wedar Aksara Jawa, di dalam menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tentang makna filsafat di dalam mempelajari Jawa. Dan ingin saya sampaikan bahwa memang kemarin karena memang sudah banyak 2 hari saya harus berpindah di 6 tempat untuk menyampaikan tentang pembahasan aksara Jawa, dari acara di Balai Pemuda, lalu pindah ke Sememi, pindah di Gresik, siangnya harus kembali ke Jogodolok, dan setelah dari Jogodolok kami ada di pinggir Suramadu dengan kawan-kawan, masih tetap di dalam pemahaman pembelajaran makna-makna filsafat Jawa. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini saya akan bahas tentang aksara Lo, Lir Handayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Mengapa kita mengambil tema ini, aksara Lo, Lir Handayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Beberapa hari ini saya tidak dalam rangka menyampaikan situasi politik, tapi mengambil dari semua peristiwa politik itu harus terbawa atau saya arahkan kepada nilai-nilai luhur kebangsaan, nilai-nilai luhur dari sifat dari bangsa yang ingin tetap menegakkan teguh kepada nilai-nilai nasionalisme. Saya menyampaikan hal ini basic memang sebagai seorang aktivis kebudayaan, sebagai pelaku budaya, tapi dalam rangka ini saya menyampaikan makna-makna wedar kebudayaan. Nah, kami ingin menghadirkan sebuah peristiwa di dalam melihat nilai-nilai Jawa sebagai filsafat, bahwa bangsa kita ini terbagi atas seluruh suku bangsa yang cukup banyak, dari Aceh sampai Papua. Tidak ada suku yang dimana setelah menjadi republik akhirnya kita bersatu menjadi satu kesatuan dalam bingkai Nusantara, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hari ini terjadi 2 peristiwa besar, yaitu tentang problematika tentang kebudayaan dan ritualistik yang sudah tertangani secara bagus oleh aparat kepolisian dan masyarakat budaya, baik itu di Kabupaten Lumajang, di Malang, di Bandung, dan semuanya sudah berstatement, dan kita mengarahkan kepada pihak aparat terkait untuk menangani secara tegas, karena ini ranah dari aparat kepolisian, agar marwah polisi ini sebagai penjaga keamanan, stabilitas dari sebagai pelayan pengayom masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, tentang kegaduhan yang terjadi, yang saya rasa ini akan menjadi berat jika ini ditarik kepada hal-hal yang sangat sensitivitas tentang masalah kesukuan. Nah, kami mohon kepada pihak aparat untuk bersikap tegas sekarang terhadap peristiwa ini, agar tidak terjadi konflik antar suku bangsa. Apapun saya sebagai warga masyarakat di Jawa Timur dan orang-orang para pelaku budaya memahami bahwa saudara saya, bahkan saya mengatakan paman saya di Kalimantan, ini saudara dan paman-paman saya
suku Dayak di sana adalah paman-paman kami yang masih menjaga marwah nilai-nilai luhur peradaban kebangsaan. Dan jadi tidak etis jika seorang masyarakat di tengah situasi ini menyebut pada aspek kesukuan itu tidak melihat pada nilai-nilai kebangsaan. Maka kami juga berharap saudara-saudara saya, paman-paman saya, seluruh saudara saya ada di Kalimantan Timur untuk mendorong hal tersebut kepada nilai-nilai kebaikan, karena saya paham betul jika leluhur sudah berbuat sedemikian rupa, apalagi paman-paman saya yang ada di sana sudah bergerak. Nah, ini hukum dari adat dan kebudayaan ini lebih berbahaya daripada hukum dari ketetapan yang dibuat oleh negara. Sehingga kami melihat hal tersebut, kembali ke ajaran Jawa, Lirhandayani Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, maka seyogyanya seorang politisi, seorang aktivis melihat nilai-nilai tersebut tidak mengganggu rasa nilai-nilai kemanusiaannya, tidak membuat ketersinggungan atas nama suku bangsa, tidak membuat orang menjadi panik sehingga kegaduhan politik saat ini menjadi semakin runyam. Kami tahu bahwa kritis itu wajib, kritis dan mengkritisi negara dalam cara-cara yang bijaksana. Seorang tokoh-tokoh yang sudah senior harusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak cucu kita. Jangan kita sering menyampaikan cara mengkritisi negara itu juga harus wajib. Mengkritisi pemerintah, mengkritisi pemerintah wajib untuk sama-sama memiliki hak yang sama sebagai bangsa, namun dengan cara yang bijaksana. Apapun, walaupun saya sebagai rakyat yang yang miskin, yang tidak punya kemampuan apa-apa, secara regulasi, secara politik, secara hukum, secara ketetapan, secara organisasi, tapi kita juga harus berkontribusi kepada negara agar negara kita menjadi lebih baik. Dan itu harus dilandasi dengan filsafat-filsafat yang luhur seperti aksara Jawa, Lirhandayani Paseban Jati. Jadi apapun bangsa kita ini adalah satu kesatuan. Karena kalau ditarik kepada kedalaman, bahwa yang di dalam diri orang-orang tersebut adalah adanya kekuasaannya, adanya kekuatannya, adanya kemuliaannya. Jadi jika kita sudah melihat hal tersebut, maka seharusnya kita tidak saling menghina satu sama lain bangsa kita. Kita akan lebih tersinggung ketika negara asing mengganggu kita. Jangan karena persoalan antar bangsa kita masih saudara membuat ketersinggungan. Sebenarnya kita adalah satu rumpun Nusantara, satu bangsa Indonesia, satu bahasa yang harus menjadi ikatan sebagai bahasa Nusantara. Demikian pemirsa Cahaya Batin, semoga ini memberikan manfaat buat kita. Rahayu Satmung Dumadi, Hong Ulun Basuki Langgeng, Hom Santi Santiom, salam budaya, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.